Baptisan Yesus adalah kiasan keselamatan orang berdosa. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dengan apa kita menjadi benar? Melalui anugerah Allah. Kita dilahirkan di bumi, namun sebelum itu Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan tahu bahwa kita dilahirkan sebagai orang yang berdosa dan menyelamatkan kita yang percaya melalui baptisannya yang menanggung dosa dunia. Tuhan menyelamatkan semua yang percaya dan menjadikan mereka sebagai umatnya. Semua ini karena anugerah Tuhan. Seperti ditulis di dalam Mazmur, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Orang yang diselamatkan dari dosa adalah orang yang mendapat kasih-Nya yang khusus. Merekalah anak-anaknya. Siapakah kita yang percaya kepada air dan roh sebelum kita menjadi anak Allah, sebelum kita dibenarkan, sebelum kita diselamatkan dan diberikan hak memanggil Allah sebagai Bapa? Kita adalah orang berdosa yang hidup di dunia ini hanya selama 60-70 tahun atau 70-80 tahun kalau kita sehat. Sebelum kita dikuduskan dari dosa dan memiliki iman kepada Injil baptisan Yesus dan darahnya, kita adalah manusia yang berdosa yang pasti akan binasa. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia akan ada karena anugerah Tuhan. Keberadaan kita sekarang adalah karena anugerah Tuhan. Sang Pencipta datang ke dunia ini dan menyelamatkan kita dengan menjadikan kita sebagai anaknya, umatnya. Kita bersyukur atas anugerahnya, yaitu keselamatan melalui air dan roh. Mengapa Allah menjadikan kita yang dibenarkan sebagai anaknya? Karena kita nampak indah? Apakah karena kita berharga? Atau karena kita baik sekali? Mari kita berpikir mengenai hal itu dan berterima kasih. Alasannya adalah karena Allah menciptakan kita untuk menjadikan kita sebagai anaknya dan mengizinkan kita hidup di sorga selama-lamanya bersama Dia. Tuhan menjadikan kita sebagai umatnya agar kita hidup kekal dengannya. Tidak ada alasan lain Tuhan menganugerahkan kita dengan kehidupan kekal. Tidak benar bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai anaknya karena kita nampak indah, berharga, atau memiliki kehidupan yang lebih baik daripada ciptaan yang lain. Alasan satu-satunya ialah karena Allah mengasihi kita. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. 1 Petrus 3 ayat 21. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. 1 Petrus 3 ayat 20. Hanya sedikit, 1 orang dari 1 kota dan 2 orang dari 1 keluarga diselamatkan. Apakah kita lebih baik daripada orang lain? Tidak. Kita tidak sehebat itu. Kita diselamatkan melalui iman kita kepada air dan roh. Keselamatan yang kita terima adalah mujizat di atas segala mujizat dan semata-mata anugerah dari Tuhan bahwa kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa Tuhan kita. Kita tidak bisa menyangkali itu. Bagaimana kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa atau Tuhan kalau kita masih orang yang berdosa? Kalau kita berpikir mengenai kenyataan bahwa kita diselamatkan, kita tahu bahwa kita dikasihinya. Bisakah kita tidak bersyukur kepadanya? Kalau tidak ada kasih dan anugerah Tuhan,
kita akan dilahirkan dan mati tanpa arti. Kita bersyukur kepada Tuhan terus-menerus atas anugerah dan kasih-Nya yang menjadikan kita sebagai anak-Nya dan menjadikan kita berharga di mata-Nya. Keselamatan yang sangat berharga diberikan kepada kita melalui baptisan Yesus. Mengapa manusia zaman Nuh dibinasakan? Karena mereka tidak percaya kepada air atau baptisan Yesus. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ditulis di dalam 1 Petrus bahwa hanya 8 jiwa diselamatkan dari air. Berapa banyak manusia yang ada pada zaman Nuh? Kita tidak bisa tahu pasti, tetapi katakanlah jumlahnya 1 juta orang. Di antara manusia sebanyak itu, hanya 8 anggota keluarga Nuh diselamatkan. Perbandingan itu mungkin agak sama dengan zaman ini. Ada yang mengatakan bahwa penduduk dunia sekarang adalah 5 miliar orang. Berapa orang yang sudah disucikan dari dosa di antara mereka yang percaya Yesus saat ini? Kalau kita melihat satu kota saja, hanya ada sedikit saja yang demikian. Di kota yang berpenduduk 250.000, berapa orang yang disucikan dari dosa? Barangkali 200 orang? Apa artinya? Berarti bahwa kurang dari 1 orang diselamatkan dari antara setiap 1.000 penduduk. Di Korea ada 12 juta orang Kristen termasuk Katolik. Di antara itu, berapa orang dilahirkan kembali melalui air dan roh? Kita harus ingat bahwa hanya 8 orang dari seluruh dunia pada zaman Nuh diselamatkan. Kita harus tahu dan percaya bahwa Yesus menyucikan dosa orang yang percaya kepada baptisannya. Tidak banyak orang yang percaya bahwa Yesus menebus kita dengan baptisan dan darahnya di kayu salib. Lihatlah gambar berjudul Kebangkitan Yesus. Berapa banyak orang dibangkitkan yang terlihat di sana? Anda bisa melihat mereka datang dari istana Yerusalem kepada Yesus. Tangannya terbuka lebar untuk menyambut. Berapa orang di antara mereka yang teolog? Sekarang ada banyak teolog di dunia ini, tetapi hanya ada sedikit yang tahu dan percaya kepada baptisan penyelamatan. Sebagian teolog mengatakan bahwa Yesus dibaptis karena dia rendah hati, dan sebagian lain mengatakan bahwa Yesus dibaptis untuk menjadi sama dengan orang lain. Namun ditulis di dalam Alkitab bahwa semua rasul termasuk Petrus dan Yohanes memberi kesaksian mengenai peletakan dosa kita kepada Yesus melalui baptisan, dan kita juga percaya kepada itu. Di dalam Alkitab, para rasul memberi kesaksian bahwa dosa kita ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisannya. Hal itu menjadi kesaksian tentang anugerah Allah bahwa kita bisa dibebaskan dari dosa hanya dengan percaya. Tidak ada kata mungkin mengenai baptisan penyelamatan. Siapa yang mendapat kasih Allah yang tidak terbatas? Orang yang percaya kepada baptisan dan darahnya. Kita cenderung percaya bahwa kita akan diselamatkan hanya dengan percaya kepada Yesus. Semua denominasi yakin mengenai keselamatan sesuai dengan kepercayaan mereka, dan banyak orang mengira bahwa baptisan Yesus itu hanya salah satu dari doktrin saja. Itu tidak benar. Di antara buku-buku yang saya baca, saya tidak bisa menemukan buku mengenai keselamatan yang menjelaskan hubungan antara penebusan dan baptisan dan darah Yesus dari keselamatan. Hanya 8 orang diselamatkan pada zaman Nuh. Saya tidak tahu berapa orang diselamatkan pada zaman ini, tetapi barangkali tidak banyak. Orang yang akan diselamatkan adalah orang yang percaya kepada baptisan dan darah Yesus. Pada saat mengunjungi banyak gereja, saya selalu menyadari bahwa hanya ada sedikit orang yang mengajarkan Injil baptisan Yesus yang adalah Injil kebenaran. Kalau kita tidak percaya kepada penebusan dari baptisan dan darah Yesus,
kita masih orang yang berdosa. Tidak peduli berapa kali kita pergi ke gereja. Kita mungkin setia pergi ke gereja selama kita hidup. Namun, kalau kita memiliki dosa di dalam hati, kita masih orang yang berdosa. Kalau kita pergi gereja selama 50 tahun tetapi masih mempunyai dosa di dalam hati, iman yang 50 tahun itu sia-sia. Lebih baik pergi ke gereja 1 hari dengan iman yang benar di antara mereka yang percaya. Hãy subscribe